Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya atas channel dakwah ini melalui infak dakwah ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk pewer-pewerku tercinta semuanya. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan atas kalian semua. Oke, ini pelan-pelan karena puasa aku nggak ada minum, jadi supaya nggak haus nanti. Biasanya kalau kurang minum itu ngomongnya jadi sering tidak lancar. Oke, matur nuwun atas komentar-komentarnya yang masuk ya. Dan aku sudah baca. Dari yang ada itu kebanyakan ada 5 atau berapa gitu ya. Coba dihitung lagi itu. Meminta supaya kita melanjutkan ini dulu. Baru nanti kita berbicara tentang apa yang sedang terjadi sekarang ini. Yaitu peperangan yang ada di apa ya. Itu di daerahnya Putin dan itu merupakan dulu kan Uni Soviet. Lalu di zaman presidennya Gorbachev pecah ya. Akhirnya kembali menjadi Rusia yang sekarang berhadapan dengan Ukraina ya. Dan itu ceritanya panjang, kalau kita nggak tahu duduk permasalahan memang rada bingung itu maunya gimana sih. Apa mau dijadikan sinetron ceritanya. Bisa dibilang itu cerita rumah tangga ya, jadi intern gitu. Tidak ada yang menyinggung dua viewer kalau nggak salah menyinggung tentang Rusia dan Ukraina, tapi mereka tidak meminta untuk dibahasnya sekarang, hanya sekedar menyinggung. Sedangkan yang meminta supaya kajian kita ini dilanjut, apakah Isra Mi'raj seperti yang kita bayangkan itu ada sekitar 5-an ya, kurang lebih 5 lah, atau nanti bisa kalian lihat. Dengan pertimbangan itu maka aku harus menuruti apa yang menjadi pilihan para viewer tercintaku yang semoga Allah merahmati kalian semua. Kita akan melanjutkan kajian ini. Oke, kajian ini nanti dibikin playlistnya lah ya. Tidak bisa kalian tonton langsung jujuk itu langsung menuju ke kalian yang mau, ndak bisa. Ini untuk yang viewer baru. Kalian harus ikuti semua. Intinya begini, semua yang aku buat playlistnya itu berseri. Itu kalian harus ikuti dari awal dulu, baru tertib diikuti. Nanti kalian mengerti kerangka berpikir seperti apa yang Gus Betik sampaikan. Kalau dia hanya insidental dari seri ini tiba-tiba ke seri Ana, muter lagi seri ini, itu ndak. Justru akan rusak. Lebih baik nggak usah nonton aja kamu gitu ya. Jadi kalau diajarin yang tertib itu manut kamu supaya goblokmu itu hilang ya, supaya cerdas kamu. Oke, ini berarti seri 2 ya. Seri 2. Ini seri 2. Kemarin jadi 1. Ini kita lanjut seri 2. Ini di komentar ada yang tanya ya, aku sudah jelaskan itu, kamu tanya sama seniormu kalau belum jelas. Masjid itu bisa dipahami sebagai lokus, bisa sebagai aktivitas peribadatan. Ya, ini sudah aku jelaskan ini. Nanti kamu lihat komparasinya di surat Al-Baqarah ya, tentang puasa itu. Aturan-aturan puasa apa aja yang tidak boleh itu kamu baca seluruhnya supaya kamu paham ya. Itu masjid itu peribadatan, nggak bisa dipahami sebagai lokus.
Nah, yang ini kita pahami masjid itu sebagai lokus. Lokus ini kan moving, bergerak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang jadi masalah itu kan Masjidil Aqsa-nya itu, masjid yang jauh itu maksudnya yang mana? Belum lagi kalau kita bilang jauh itu dipahami sebagai apa? Sebagai harafiah atau metafora itu perlu juga karena ada jauh dalam arti harafiah ya memang jauh berarti dia seperti ini lokus, tapi bisa jauh dalam arti metafora yang artinya psikologisnya jauh gitu. Seperti aku waktu masih kuliah dulu aku ada di tanah Jawa, mama bapak ada di Sumatera, tapi meskipun begitu aku dekat dengan bapak dan mamaku karena ukurannya bukan kilometer. Ya, kalau ukurannya kilometer ya jauh Jawa Sumatera itu kalau naik bis malam itu bisa 2 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam. Ya, jadi dipahami dulu ya seperti itu yang aku jelaskan. Masjid yang kita gagas di sini adalah masjid dalam perspektif lokus, ya bukan yang peribadatan. Oke. Oke, sekarang aku mau jelaskan begini. Sahabat Ali itu aku nggak tenang. Aku ini ditekan waktu aku ini. Sebentar lagi sudah masuk asar. Nanti habis asar aku ada tugas lagi. Makanya kamu fokus juga ya. Mungkin aku agak cepat. Sahabat Ali itu pernah 2 kali mendapatkan perintah yang seandainya bisa sahabat Ali itu akan menghindari perintah itu. Tapi bagaimana mau dihindari orang itu yang nyuruh adalah rasulnya, adalah mertuanya, ya. Yang kemarin lalu itu tentang perang, ya. Jadi budaya Arab itu budaya kasatria, ya. Kalau perang itu ya yang satu lawan satu, nggak boleh keroyokan gitu kan. Yang ahli pedangnya siapa sana, ahli pedangnya sini siapa, ya. Kemudian Kanjeng Nabi mengutus Ali dan Ali itu sebetulnya ngeper juga, wah gue ini gimana berhadapan dengan jagonya pedang dari Quraisy jahiliyah ini, ya. Tapi karena yang menyuruh nabinya, yang menyuruh mertuanya, ya masa gengsi lah, masa mau bilang nggak mau gitu, ya. Itu sudah kita bicarakan dan akhirnya pada sebuah strategi siasah perang boleh, ya. Jadi ketika berhadapan, jangan ngeroyok lu gitu, karena kalau sampai ngeroyok itu kan ini sudah berhadapan-hadapan ini. Ali bilang nuding sana, jangan ngeroyok lu. Nah, ketika jangan ngeroyok lu, ini madep sana. Ketika madep sana ditebas sama Ali, jret, selesai sudah. Ya, itu siasah. Ya. Nanti ada satu lagi peristiwa di mana sahabat Ali itu disuruh gantiin sama Kanjeng Nabi, posisinya suruh gantiin. Lu semua dimanapun berada, kalau lu disuruh gantiin jadi bupati, lu pasti seneng. Lu gantiin gue jadi gubernur, lu seneng. Gantiin gue jadi presiden, lu seneng. Ini enggak. Sahabat Ali digantiin itu yang digantiin untuk jadi mampus, untuk jadi mati. Karena target Kanjeng Nabi harus dihabisi. Ya. Jadi Arab-Arab, bajingan-bajingan Arab yang kafir-kafir Quraisy itu sudah punya target Muhammad harus mati. Ya, maka nanti ceritanya aku sampaikan, Kanjeng Nabi Muhammad itu mengutus sahabat Ali, menantunya juga, untuk menggantikan posisi dia. Kalau orang Jawa bilang iki teken pati. Jadi untuk menggantiin orang pada posisi menggantiin untuk jadi target dimatiin. Gitu. Ya. Oke. Yang baru-baru jangan kaget, tanya kepada seniormu. Kajian kita ini tidak strike, ya, dia singular, berputar ke sana ke sini, maka kamu jangan kaget. Kalau kamu masih bingung, dengerin aja, nanti kamu ngerti, ya. Oke.
Dalam sejarahnya Kanjeng Nabi ya, dalam riwayat yang ditulis oleh para pakar kita tahu Kanjeng Nabi itu setelah dibendung dakwanya kan tidak bisa. Akhirnya kan waduh kalau gini gimana ya. Pada waktu itu paman beliau masih sugeng, masih hidup. Ya. Ya sudahlah, kita kasih tawaran aja kepada Muhammad gitu kan. Yang akhirnya diutus salah seorang sastrawan itu untuk menemui Kanjeng Nabi itu. Gampangnya begini, wahai anak saudaraku, gaya Arab itu begitu, kulturnya begitu supaya membangun keagrapan. Jadi dia bilang kepada Kanjeng Nabi, wahai anak saudaraku, kamu akan aku berikan seperti yang kau mau. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi raja? Kamu jadikan raja. Kamu mau jadi hartawan? Kami kasih harta. Kamu mau jadi wanita? Silahkan pilih berapa wanita tercantik yang ada di Arab ini, kamu pilih, akan kami berikan kepada kamu dengan satu syarat, berhenti dakwah. Gitu. Ya, nah ini sebagai bukti bahwa Kanjeng Nabi itu tidak seperti yang dituduhkan para anjing-anjing itu, yang tentang bagaimana Kanjeng Nabi berpoligami, menikah, itu nggak seperti dituduhkan kepada anjing-anjing itu. Ya, kalau aku ngomong anjing itu kamu telingamu itu perhatikan, ya. Itu Al-Qur'an yang bilang. Surat Al-A'raf surat 7 nomor 176. Siapapun yang menolak ya ayat-ayat Allah itu anjing. Jadi kalau aku ngomong anjing jangan kamu macam-macam sama aku. Ya. Jadi anjing-anjing itu menuduh Kanjeng Nabi, pernikahan Kanjeng Nabi dengan sembarangan. Lah kalau Kanjeng Nabi itu gila perempuan, kenapa kok nggak diterima saja pada waktu itu ditawari, Muhammad, perempuan seperti apa tercantik di tanah Arab ini aku kasih pada kamu. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad tolak semuanya. Harta tahta wanita ditolak semua. Kanjeng Nabi tidak gila itu. Kanjeng Nabi diutus untuk mendakwakan Islam supaya membumi. Tuh. Jadi peristiwa ini membuktikan Kanjeng Nabi itu pernikahan yang dia lalui, poligami yang dia lalui itu bukan sekedar pernikahan yang para anjing ini lihat terus suka mendiskreditkan. Kenapa aku sebut anjing? Karena setelah aku kasih tahu juga tetap aja melet lidahnya. Jadi anjing itu. Nah, sekarang kalau kamu ketemu anjing ya terserah kamu. Kalau kamu mau kasih tahu, kalau enggak. Karena kamu kasih tahu enggak kasih tahu, itu lidahnya tetap menjulur itu anjing-anjing itu. Ya. Seharusnya kalau dia manusia, dia enggak tahu, tanya, dikasih tahu, ngerti. Perkara mau diikuti atau enggak itu hak dia, tapi ngerti kalau dikasih tahu. Gitu. Ya. Jadi dari ini aku mau sampaikan bahwa pernikahan Kanjeng Nabi itu ada dalam kontrol Allah. Kalau almarhum Gus Parani menjelaskan kepada aku, itu enggak sembarangan Kanjeng Nabi menikah, itu enggak sembarangan siapa yang dia mau dia nikah, enggak begitu. Itu harus dalam kontrol Allah. Siapa yang harus dinikah? Dan itu kan terbukti bahwa ketika ditawani wanita mana yang paling cantik se-Arab, Kanjeng Nabi tidak mau kan? Kalau Kanjeng Nabi seperti yang dituduhkan para anjing itu, tentunya diterima aja. Kalau memang gila wanita. Tapi tidak. Karena apa? Kanjeng Nabi memang tidak gila wanita. Adapun poligami yang dia lakukan itu atas kontrol Allah. Karena apa? Nah, ini yang jarang ustadz-ustadz kasih tahu ini. Ya. Itu juga perkawinan politik, perkawinan strategi. Arab itu bukan Arab yang tunggal, tapi Arab yang ada klan, bani ini, bani itu, bani ini, bani itu, suku ini, suku itu. Nah, itu kalau dari salah satu keluarga dia kita nikah, maka kita menjadi keluarga, menjadi saudara, dakwah itu lebih gampang. Itu loh. Ya. Dakwah menjadi lebih gampang. Makanya dakwah pertama kali yang harus kita lakukan itu setelah kita dapat ilmu pertama itu dengan keluarga sendiri. Karena itu relatif lebih gampang daripada langsung keluar rumah. Ya. Jadi pernikahan Kanjeng Nabi itu pernikahan yang ada sisi politisnya supaya merajut kekeluargaan antar suku-suku yang ada di Arab itu, ya. Sehingga dakwah itu lebih mudah. Gitu. Ya. Jadi bukan maunya Kanjeng Nabi. Oke. Ingat.
bahwa pernikahan Kanjeng Nabi itu dalam kontrol Allah. Allah bilang oke, Kanjeng Nabi oke. Kalau Allah bilang tidak, tidak. Nah, nanti supaya tahu juga kenapa Kanjeng Nabi itu menikahi jandanya yang anjing-anjing tuduhkan dengan sesuatu tuduhan yang sangat tidak pantas itu. Itu ada maksudnya. Ya, tentunya tidak akan kita bahas sekarang ya. Jandanya Zaid itu. Itu ada maksudnya. Begitu juga Zaid itu awalnya dipanggil bin Muhammad. Akhirnya sama Allah nggak boleh. Nggak boleh dipanggil. Panggil dia sebagai keluargamu, sebagai saudaramu. Jadi dinisbahkan ke Kanjeng Nabi enggak. Waktu itu aturan belum turun. Maka dinisbahkan anak angkatnya itu ke Kanjeng Nabi. Akhirnya diperingatkan jangan, enggak boleh. Supaya jelas antara anak kandung dan anak angkat. Gitu ya. Tapi itu sisi lain yang kapan-kapan kita bisa bahas. Tapi inti yang mau aku sampaikan, pernikahan Kanjeng Nabi itu dalam kontrol Allah. Begitu juga hijrah. Ya. Hijrah Kanjeng Nabi itu juga dalam kontrol Allah. Makanya ketika ya kehidupan aku sudah jelaskan ya, 3 tak terpisahkan. 3 tak terpisahkan. Kono aja ndablak ben gak goblok. Aku bilang lihat ini supaya kamu tahu. Di sini ada apa? Ada Al-Qur'an, ada insan, ada teritorial. Ya, di sini ada Al-Qur'an, ada insan, ada teritorial. Ini semua tidak bisa berdiri sendiri. Maka aku kasih judul 3 tak terpisahkan. Videonya tonton, itu sudah ada. Supaya kamu paham, ikuti kajianku. Gitu loh. Ya. Ada Al-Qur'an, ya, nggak ada manusia, percuma. Untuk apa Al-Qur'annya? Ya. Terus ada manusia, tapi dia tidak mau berquran, ya percuma, dia anjing ini, binatang. Ya. Supaya jadi manusia, ada manusia dan manusianya mau berquran. Ya. Masalahnya ketika ada manusia dan ada Quran dan manusianya mau berquran, dia butuh tempat, butuh teritorial. Seperti ini nih, aku mau bikin video syuting, ini teritorial ini harus dalam kekuasaanku. Maka aku ngontrak di sini. Sudah aku bayar 3 tahun, aku kontrak, maka ini bebas aku lakukan. Kalau aku tidak berkuasa atas teritorial yang berapa meter kali 2 kali 3 meter ini, nggak bisa aku bikin video di sini. Ya, pahami teritorial. Al-Qur'an, Al-Insan, Al-Akhwan. Al-Qur'an, manusia, teritorial. Kenapa Kanjeng Nabi harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena teritorialnya tidak dikuasai. Ada, begitu dakwah disampaikan, manusianya ada yang sudah mau berquran dan Qurannya ada, tapi untuk mengaplikasikan Al-Quran ini menjadi sistem hidup, tidak bisa. Karena pengaplikasian Al-Quran dan Al-Insan itu butuh teritorial. Mekah pada saat itu tidak dikuasai oleh Kanjeng Nabi. Maka salah satu yang harus ditempuh hijrah kemana? Ke Yatsrib. Ya. Ini kalian harus paham dulu. Karena ini nanti ini moving ini. Ini masalah moving, pergerakan. Makanya masjid di sini kita pahami sebagai lokus, bukan peribadatan. Ini moving ini, bergerak ini. Ya. Di sini sebetulnya ada yang harus kita diskusikan dulu, tapi nantilah ya. Ini yang paling pokok. Bergeraknya kemana? Masjidil Aqsa-nya itu kemana? Ya. Seperti aku bilang kemarin, Usna. Usna itu Usna yang mana? Usna gang 1 atau Usna gang 2? Namanya sama, Usna. Ya, kamu kalau baca surat Al-Isra, itu ada nama lain. Apa? Surat Bani Israel. Surat nomor 17 itu. Ya, itu namanya 1 surat 2 nama. Jadi harus tahu supaya nggak engkel-engkelan. Ada juga 2 surat namanya 1. Surat nomor 73 sama surat nomor 74. Itu kok diterjemahkan ke kita itu 1 nama apa? Cuman kan dibedakan saja supaya gampang berkemul dan berselimut. Padahal berkemul itu ya berselimut, berselimut itu ya berkemul. Nah sekarang kita mulai berpikir, Masjidil Aqsa ini mungkin nggak dia ada 2 tempat 1 nama, tapi Masjidil Aqsa namanya. Itu yang mau aku jelaskan ke kamu. Otakmu itu supaya pintar.
Ngerti? Sehingga kalau kamu beradu argumen dengan teman-teman Kristenmu yang minta pertanggungan jawab keislamanmu, itu rasionalnya masuk, jalan. Sekarang aku akan sampaikan sebuah pertanyaan ke kamu. Mungkin nggak ada Masjidil Aqsa itu 2 tempat 1 nama? Itu loh. Karena kerangka berpikir mainstream itu Masjidil Aqsa langsung tertuju yang di Palestina sana. Gitu loh. Makanya digugat oleh teman-teman Kristen, ya. Bagaimana mungkin orang ini dibangun setelah era sahabat Umar kok? Berarti anakronisme dong. Berarti Al-Qur'an salah. Kan gitu. Ya. Meskipun ada data dan aku heran data dari mana itu. Katanya dibangun ini sejak zaman Yakob. Terus ke Daud, terus ke Sulaiman. Ini data dari mana ini? Gitu. Ya. Makanya kalau kita bilang Usna mana? Oh, istrinya Gus Beti itu Usna yang anak gang 1. Bukan Usna anak gang 5. Namanya sama-sama Usna. Terus kamu ngomong, oh, istrinya Gus Beti itu hitam manis. Terus satunya bilang, oh enggak, istrinya Gus Beti itu putih. Padahal yang putih itu yang anak gang 5. Padahal Usna, istrinya Gus Beti itu yang Usna anak gang 1. Nggak ketemu ini 2 orang, rame aja. Karena dia tidak paham. Ada Usna itu menunjukkan kepada 2 sosok yang 1 nama. Itu mungkin nggak di sini? Meskipun kemarin aku sudah tanyakan, ya. Kalaupun ini seperti yang dipahami mainstream, ini belum dibangun. Tapi kan setidaknya nama Al-Aqsa itu ngambil dari Al-Quran kan. Jadi Al-Quran mengatakan sebelum bangunannya ada, namanya sudah ada. Dan ini juga panjang nanti diskusinya. Gitu loh. Ya. Oke, sekarang aku kembali lagi. Tadi sudah aku katakan bahwa sahabat itu ya tidak menguasai teritorial Mekah, ya, dia hijrah ke Yatsrib. Nanti ini ada hubungannya dengan surat Al-Muntahana, karena mereka yang mempersiapkan tempat di Yatsrib, ya, wanita-wanita yang diuji. Tapi nantilah, ya, kalau aku sebarkan semua itu kalian bingung nanti. Jadi harus aku batasi per case dulu, ya, per case. Nanti ada namanya itu baiat, ya, ada baiat nanti itu di surat Al-Muntahana itu, ya. Oke, baiat Aqobah itu, ya. Aqobah itu juga ada Aqobah Ula, ada Aqobah 2 nanti, ya. Oke. Nah, ini kan kita pindah ini, ya, hijrah, karena di Mekah, teritorial Mekah kita tidak bisa berquran. Al-Qurannya ada, insannya ada yang mau, tapi kita nggak bisa mengaplikasikan Quran dalam sistem hidup kita. Jadi Al-Quran itu juga sistem hidup gitu, ya. Maka kita harus hijrah. Nah, aku juga ini ya dari guruku juga menjelaskan kepada aku bahwa tadi pernikahan Kanjeng Nabi itu dalam kontrol Allah. Nggak sembarangan rabi kono rabi kene, ikura batukmu goblok. Itu harus dalam kontrol Allah, bukan sakar PDW. Begitu juga hijrah. Kanjeng Nabi itu hijrah itu ini menunjukkan bahwa beliau adalah seseorang pemimpin yang lebih mengutamakan nyawa pengikutnya daripada nyawa dirinya sendiri. Maka Kanjeng Nabi itu ditarget mati. Makanya mau dibunuh, targetnya mati. Muhammad harus mati supaya Islam tidak berkembang. Ini Arab-Arab kurang ajar, bajingan Mekah sudah mentargetkan TO, ya, target operasional. Muhammad harus qoid. Tuh. Tapi apakah Kanjeng Nabi terus lari duluan ke Madinah? Coba. Apakah Kanjeng Nabi terus lari duluan ke Madinah? Pada waktu itu belum Madinah, ya, masih Yatsrib. Coba kamu pikir. Ya. Nah, ini sudah masuk. Sudah adzan. Makanya aku buru-buru. Jadi, ya, Kanjeng Nabi dia sebagai seorang pemimpin, ya, tetap bertahan di Mekah, dan para
Islam awalun, generasi Islam awal itu hijrah ke Madinah, ke Yatsrib, Kanjeng Nabi tetap di Mekah. Kenapa Kanjeng Nabi tidak hijrah? Perintah belum turun. Gitu loh. Kanjeng Nabi belum dapat komando dari Allah. Jadi sama, hijrahnya Kanjeng Nabi, pernikahannya Kanjeng Nabi tetap dalam kontrol Allah. Seandainya Allah bilang, kamu nggak usah pindah, kamu tetap di Mekah. Ya Nabi tetap di Mekah. Makanya ketika para sahabat sudah berangkat lebih dahulu, Kanjeng Nabi tetap di Mekah karena belum diperintahkan untuk hijrah. Ya, belum diperintahkan untuk hijrah. Waktu itu adalah rezim yang tidak bisa diatur. Dia terus bergerak, maka hati-hati terhadap waktu. Makanya Al-Quran mengatakan wal asri, demi masa. Ya, seperti ini. Waktu terus bergerak. Ini. Aku ini ada kegiatan lain ini akhirnya harus pandai memanfaatkan waktu. Ini sudah ada. Bentar lagi aku ada acara. Ya. Oke. Sekarang Lailan, ya. Setelah ini aku akan segera berangkat ke Langgar sebabnya. Terus ada acara lagi. Lailan itu kalau kita lihat itu ya banyak, mungkin kiainya dulu itu waktu ngaji juga dikasih dongeng. Akhirnya dia juga ketika jadi kiai tetap saja menyampaikan dongeng. Dalam waktu 1 kali 24 jam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas langit dan turun lagi dalam waktu 1 kali 24 jam. Aku mikir, lu ngomong 24 jam dari mana? Loh. Karena dia salah memahami Lailan, ya, Lailan. Karena tafsiran sekarang ada yang mengatakan 1 malam atau semalam suntuk, bukan. Ya, kalau 1 malam itu lailatan. Ya. Lihat ini. Lailatan. Ini baru bisa diartikan satu malam atau semalam suntuk. Dan ini yang banyak terekspos. Oh dahsyatnya. Lalu pakar-pakar fisika yang aku bilang seperti dokter temanku kemarin, coba hitung bagaimana kecepatan saya gini. Ya dilihat dulu pemahamannya itu sudah benar belum? Gitu loh. Jangan kamu hitung sampai capek ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Ini lailatan, ini baru bisa diartikan 1 malam atau semalam suntuk. Tapi Al-Quran tidak mengatakan lailatan. Lihat ini ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan dia, bukan lailatan. Jadi sayang aku nggak bisa Arabian, kalau bisa aku tulis biar ngerti kamu. Ini artinya, lailan ini adalah, bisa kita artikan itu pada malam hari. Pada malam hari. Dan ini bisa juga kita artikan ya beberapa malam, tapi berjalannya malam hari. Isra ini berjalan malam. Meskipun ini nanti hati-hati lagi yang dimaksud malam itu apa. Makanya kemarin kan aku sudah dimaksud, ketika kajian Nabi Muhammad jin-jin mengerubungi. Pahami dulu jin itu apa maksudnya. Jin di situ artinya tersembunyi. Bukan makhluk, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali berbeda-beda. Bukan itu. Ya. Jadi pahami dulu, lailatan itu baru bisa dimanakan 1 malam atau semalam suntuk. Tapi Al-Quran tidak mengatakan lailatan. Yang dikatakan Al-Quran itu adalah lailan, pada malam hari, dan dia bisa beberapa malam. Lalu Isra itu perjalanan malam, berarti yang namanya orang lari, dicari-cari, ya dia pilih waktu yang aman malam. Nanti kamu buka di surat apa itu ya? Kanjeng Nabi Musa itu Isra-nya yang malam. Karena Isra itu artinya perjalanan malam. Di gimau. Sebentar. Ya. Udah berapa lama, Le? 29. Ini aku bertarung dengan waktu ini. Sebentar. Mana ini? Wah, ini surat 4423. Surat 4423. Itu Nabi Musa itu juga Isra. Di sini. Nampak sini, Le? Surat 44
2, 3. Tulisannya kalau 2, 3. Nih, baca di sini. Kanjeng Nabi Musa itu Isra juga. Ya, itu Isra. Ya. Oke. Ini pahami dulu ini, ya. Besok kita lanjutkan, ini jadi berseri banyak ini. Ya. Ini seri 2. Aku baru menjelaskan lailatan. Ya. Tetapi sesuatu yang harus kamu ketahui, ketika Kanjeng Nabi hijrah itu tetap dalam kontrol Allah. Sebagaimana pernikahan Kanjeng Nabi juga tetap dalam kontrol Allah. Seandainya belum turun perintah Muhammad tinggalkan Mekah, ya nggak ditinggalkan. Makanya yang disuruh berangkat sahabatnya. Seharusnya kalau orang-orang sekarang begitu dia target, dia dijadi target untuk dihabis, dia lari duluan. Itu kan pemimpin-pemimpin pengecut itu. Lari duluan, rakyatnya dibiarin mampus, pengikutnya dibiarin mampus, dia lari karena dia jadi target. Nabi tidak begitu. Nabi adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Dia menjadi target tapi dia tetap di tempat. Saudara-saudara Islam dulu yang suruh berangkat duluan. Nah, sambil menunggu perintah Allah. Begitu perintah Allah, berangkat. Oke. Jadi itu yang pertama harus kamu ketahui. Yang kedua, Al-Quran mengatakan lailan, bukan lailatan. Artinya pada malam hari. Ya bisa 1 malam, bisa 2 malam. Tergantung nanti movingnya berapa, waktu jaraknya berapa. Karena kita tahu Masjidil Aqsa itu masjid yang jauh. Jauh di mata, dekat di hati, ada kan? Hati-hati dengan kata jauh. Oke, itu dulu ya. Sorry aku bener-bener tergencet waktu, dan ini aku akan segera berangkat ke Langgar, sholat asar ya. Sorry kalau terlalu cepat-cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.